Shalom. Senang sekali bisa berjumpa kembali di acara Devotion bersama Gereja ICC Bandung. Saya harap kita semua dalam kondisi yang baik dan senantiasa dalam lindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Judul renungan kita hari ini adalah perubahan dan pilihan. Dua hal yang sangat dekat sekali dengan kehidupan kita, karena kita hidup di dunia yang terus berubah dan setiap hari kita diperhadapkan dengan berbagai macam pilihan. Dua ayat pembuka yang kita akan baca kembali hari ini adalah Kejadian 8 ayat 22. Selama bumi masih ada, tidak akan berhenti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Dan dalam Khotbah 3, untuk segala sesuatu ada masanya. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk berperang, ada waktu untuk damai. Melalui ayat di atas, kita diingatkan kembali bahwa hidup itu penuh dengan musim dan juga penuh dengan perubahan. Perubahan adalah sesuatu yang pasti. Ya, kita hidup di dunia yang terus bergerak, di musim yang terus berganti, rencana-rencana bisa berubah, manusia pun berubah. Kadang, hubungan yang dulunya dekat, sekarang menjadi menjauh. Keadaan yang dulunya tenang, sekarang jadi bergejolak. Perubahan adalah hal yang pasti dan tidak bisa kita hindari. Baik perubahan yang kecil maupun perubahan yang besar. Perubahan terjadi di dalam setiap aspek kehidupan kita. Baik dalam pernikahan, hubungan keluarga, dalam pekerjaan, dalam pendidikan, keuangan, kesehatan kita, dalam pelayanan kita, dan masih banyak aspek-aspek kehidupan kita lainnya yang terus berubah. Dan kita sebagai manusia seringkali merasa takut dan tidak siap ketika perubahan itu datang. Karena perubahan itu seringkali memaksa kita untuk mengambil sebuah keputusan, memaksa kita untuk memilih, dan memaksa kita keluar dari zona nyaman kita. Firman Tuhan kali ini mau mengingatkan kita bahwa perubahan adalah bagian dari rancangan Tuhan. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita merespon terhadap perubahan itu dan bagaimana kita memilih tindakan kita ketika perubahan itu datang. Kita bisa memilih untuk merespon negatif. Kita pun bisa memilih untuk merespon dengan tepat sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Semua pilihan itu ada di tangan kita. Renungan hari ini mengingatkan saya pada kisah hidup Yusuf. Hidup Yusuf adalah gambaran nyata dari perubahan demi perubahan. Namun di tengah semuanya itu, Yusuf tetap memilih untuk merespon dengan tepat sesuai dengan firman Tuhan. Kisah Yusuf, kisah yang sangat relevan dengan renungan kita hari ini. Yusuf mengalami begitu banyak perubahan yang drastis di dalam hidupnya. Tapi setiap kali keadaannya berubah, Yusuf membuat pilihan yang benar. Dari kisah Yusuf ini kita bisa belajar beberapa fase perubahan yang dialami. Fase pertama adalah dari anak kesayangan menjadi budak. Yusuf adalah anak kesayangan Yakub. Hidup di dalam kenyamanan, kemewahan, dan mungkin dimanja. Tetapi karena iri hati saudara-saudaranya, akhirnya ia malah dijual menjadi budak. Dan ketika umur 17 tahun, ia dibuang dan dijual. Perubahan pertama adalah dari kemewahan menjadi perbudakan. Namun ketika Yusuf mengalami fase perubahan ini, ia tidak tawar hati. Ia tetap memilih untuk percaya kepada Tuhan. Fase kedua yang dilalui adalah dari kepercayaan ke pengkhianatan. Kita tahu Alkitab tidak mencatat berapa lama spesifik Yusuf bekerja di rumah Potifar. Akan tetapi beberapa literatur menyimpulkan bahwa Yusuf bekerja di rumah Potifar kurang lebih 5 tahun. Yang mau ditekankan untuk kita tahu adalah ketika Yusuf bekerja di rumah Potifar, tuannya diberkati atas apa yang Yusuf kerjakan. Tertulis di Kejadian 39 ayat 5. Sejak ia memberikan kuasa di dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu. Karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada di atas segala miliknya. Milik si orang Mesir ini, baik yang di rumah maupun yang di ladang.
Di rumah Potifar, Yusuf dipercaya dan diberkati. Tetapi ketika difitnah oleh istri Potifar, kehidupannya berubah. Ia dipenjara untuk sesuatu yang tidak dilakukan. Perubahan kedua adalah dari kepercayaan ke penghinaan. Tapi lagi-lagi Yusuf tidak membalas kejahatan, tetapi ia tidak menyalahkan Tuhan, tapi memilih untuk tetap melayani. Di fase ketiga, dari penjara kepada penggenapan janji. Di penjara, Yusuf juga tetap setia. Dia bahkan dipercaya oleh kepala penjara. Diceritakan di Kejadian 39, 21-23. Tapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Dan membuat Yusuf menjadi kesayangan bagi kepala penjara. Sebab itu, kepala penjara mempercayakan semua tahanan di dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di dalam penjara, dia yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf. Karena Tuhan menyertai Yusuf, dan apa yang dikerjakan Yusuf, Tuhan buat berhasil. Dan di dalam penjara juga Yusuf dipakai untuk menafsirkan mimpi dari juru minuman dan juru roti. Dan akhirnya pun Yusuf tetap dilupakan. Tetapi di dalam waktu terlupakan, Yusuf tetap memilih untuk tetap percaya kepada janji Tuhan. Sampai akhirnya pada waktunya Tuhan tiba, Yusuf akhirnya diangkat menjadi penguasa Mesir. Perubahan terakhir ini adalah dari keterlupaan menjadi penggenapan rencana Allah. Pilihan kita menentukan arah hidup kita. Yang luar biasa dari kisah Yusuf ini adalah pilihan-pilihannya yang ia ambil di setiap fase perubahan yang ia alami. Di saat ia bisa menyerah, ia tetap memilih setia. Di saat ia bisa balas dendam, ia memilih mengampuni. Di saat ia tidak mengerti jalan hidupnya, dia tetap memilih percaya kepada janji Allah. Di dalam hidup, kita pun pasti menghadapi banyak perubahan. Dan kita pun diperhadapkan dengan berbagai macam pilihan. Pada Ulangan 30 ayat 19, aku menghadapkan kepadamu kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup. Tuhan ingin kita tidak asal memilih, karena pilihan kita hari ini menentukan masa depan kita besok. Pilihlah untuk tetap percaya bahwa Tuhan sedang bekerja meskipun situasi tampaknya tidak baik. Pilihlah untuk tetap melakukan yang terbaik, walaupun kondisi tidak ideal. Pilih untuk tidak pahit dan tidak menyalahkan kondisi ataupun orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan. Pilih untuk setia di dalam proses meskipun hasilnya belum terlihat. Pilih untuk merespon perubahan dengan iman, bukan dengan ketakutan. Dan pilihlah untuk tetap hidup dalam nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Hari ini maukah kita sama-sama merenungkan apa perubahan yang terjadi atau yang sedang kita hadapi saat ini? Apakah kita tetap mau percaya kepada Tuhan atau kita mulai tawar hati? Dan apa pilihan yang perlu kita ambil hari ini? Ingat, perubahan itu adalah sesuatu yang pasti. Tetapi pilihan kita terhadap perubahan itu adalah sikap iman yang menentukan arah hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami sadar bahwa hidup kami tidak lepas dari yang namanya perubahan. Tapi Tuhan, tolong kami supaya di dalam setiap perubahan kami tetap memilih Engkau, dan ajarkan kami seperti Yusuf untuk tetap setia, tetap percaya, dan terus tidak menyerah. Dan biarlah setiap pilihan yang kami ambil mencerminkan iman kami kepada-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai berjumpa lagi di devotion selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.